Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi rububiyyatihi wa mulkiyatihi wa uluhiyatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, para pendengar dimanapun Anda berada, Buya akan menyampaikan solusi berkenaan makin banyaknya di zaman sekarang ini orang-orang yang sudah salah jalan. Bahkan salah jalannya dalam kehidupan mereka itu sudah sangat parah. Bagaimana mereka berbicara, ya, bagaimana kita bicara tentang salah jalannya yang sudah parah itu. Dimulai, ya, dengan sudah kelangsu hidupnya itu. Sudah mubazir hartanya itu. Sudah tidak bermanfaat lagi ilmunya itu. Bagaimana mereka itu betul-betul sudah membuang-buang waktu dalam hidupnya itu. Sering kita lihat, sering kita dengar orang yang sudah usianya menjelang 60 tahun, tapi belum ada track record hidupnya. Bahkan menjelang usia 60 tahun, masih berani-beraninya meninggalkan sholat yang 5 waktu. Banyak juga orang yang hartanya berlimpah, tetapi bukan digunakan di jalan Allah, tetapi dipakai untuk hal-hal hura-hura. Yang justru dengan hartanya itu dia terjerumus kepada jurang kecelakaan. Tidak sedikit juga orang yang berilmu, jangankan dengan ilmu itu bermanfaat bagi kemaslahatan umat, tetapi justru dengan ilmunya itu menjadikan celaka dirinya dan juga celaka orang lain. Rugi dirinya. Bagaimana mereka sudah kelangsu begitu sangat jauh. Nauzubillah summa nauzubillah. Di sisi lain juga kehidupan mereka itu berkenaan dengan tersesatnya jalan mereka. Tidak sedikit yang bunuh diri. Tidak sedikit yang jual diri. Tidak sedikit yang lupa diri, pongah diri, dan rugi diri. Dengan kehidupannya itu
yang sebetulnya tidak perlu berbuat bunuh diri. Tidak sedikit di zaman sekarang ini, bahkan ada di beberapa negara bahwasanya warganya itu sudah merencanakan bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Begitu kelangsungnya, begitu tersesatnya hidup mereka. Padahal bunuh diri itu perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Astagfirullahaladzim. Baginda Rasul lebih jauh menyampaikan, orang yang bunuh dirinya dengan minum racun, maka selama di nerakanya dia terus minum racun, terbunuh, bangun, terbunuh, bangun. Bagaimana juga yang bunuh dirinya dengan menggelengkan badannya di rel kereta api, sama juga akan diperlakukan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka jahanam. Tidak sedikit zaman sekarang orang banyak yang bunuh diri, disangkanya dengan bunuh diri selesai hidupnya, padahal itu adalah awal perhitungan azab bagi dirinya. Di sisi lain juga ada orang yang jual diri. Astagfirullahaladzim. Tidak sabar dengan ujian. Yang dilihat kemewahan orang lain padahal lebih banyak atau sangat banyak. Yang ada kondisi ekonominya jauh di bawah diri orang yang jual diri itu. Juga sama nanti di akhirat akan dipanggang kemaluannya, baik laki-laki atau perempuan, dipanggang dengan bisi panas seperti di sate dan diperlihatkan kepada orang-orang yang ada di saat itu, para penghuni neraka jahanam. Ada juga yang lupa diri, lupa dia bahwa hidupnya harus ibadah, tetapi dia tidak pernah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun menganggap Allah itu ada, bahkan mengaku sebagai muslim, tetapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah haji dan puasa Ramadan. Jelas itu sudah batal syahadatannya. Lupa diri. Siapa dirinya? Dari mana dirinya? Sedang di mana dirinya itu? Dan akan kemana dirinya? Ini permasalahan orang-orang yang tersesat selama ini. Ada juga orang yang pongah diri, seperti kawan-kawannya Firaun dan Namrud, merasa sebagai penguasa, bikin hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Padahal tidak ada kewenangan manusia bikin hukum. Inil hukmu illa lillah. Yang membuat hukum hidup ini tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya menjalankan hukum-hukum Allah. Adapun nanti pelaksanaannya seluruhnya mesti ada di bawah sumber hukum, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis baginda Rasul. Itu orang yang pongah diri, merasa kaya, merasa berkuasa, tidak sadar faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kan mati deh. Tidak bisa mundur dan maju ketentuan Allah. Nah, ada juga orang yang rugi diri, khasirin, karena memang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi yang berikutnya menyangkut tentang kondisi zaman sekarang. Banyak orang yang kesepian hidupnya, padahal berada di tengah orang-orang yang banyak. Dia sudah salah mengemban hidupnya. Ada orang-orang yang istilahnya itu begitu terus-menerus dalam kesedihan, hazan. Banyak orang yang malas, banyak orang yang sombong, takabur, ujub.
Ini yang jadi masalah sebetulnya. Maka pada kesempatan yang tepat ini, di mana para pendengar mesti menyampaikan kepada yang lain, ada solusi dari itu. Apa solusinya? Yang pertama, Buya sampaikan Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya hidupku, sesungguhnya sholatku, ya, ibadahku secara umum, ghairu makna. Hidupku dan matiku lillah, hanya karena Allah. Rabbil alamin, zat yang mengurus, mengatur alam semesta. Jadi solusi yang Buya sampaikan agar tidak terjadi hal-hal yang tadi di awal ceramah Buya ini Buya sampaikan, tidak lain dan tidak bukan bahwa sholatku menyangkut tentang ibadah mahdoh, ibadah sholat, saum, zakat, wakaf, umroh, haji, Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, akikah, dan seluruh yang sudah mahdoh, yang ada ketentuannya, itu mesti lillah, karena Allah. Wa nusuki, dan ibadahku secara umum, pergaulan sesama manusia, hablum minan nas, akhlakul karimah kepada tetangga, terutama kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada teman. Bagaimana kita berjual beli, itu semuanya wa nusuki karena Allah juga. Melihat hukum-hukum Allah. Wa mahyaya, secara umum hidup aku ini dalam berbagai aspek, seluruh aspek kehidupan, karena Allah. Dan matiku ini, persiapan kita pulang kepada Allah untuk membawa bekal yang banyak, itu karena Allah. Kalau toh misalnya menyangkut tentang jihad fisabilillah, dalam ghazwah mempertahankan adinul Islam, sampai pun kita mati, itu syahid, syuhada fisabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-An'am ayat ke-162 ini menjadi solusi. Ya. Artinya bahwa solusi yang Buya sampaikan tidak lain dan tidak bukan untuk menyelesaikan masalah tadi. Jual diri, bunuh diri, rugi diri, lupa diri, pemah diri. Menyangkut juga tentang tidak bermanfaatnya ilmu, membazirnya harta kekayaan. Usia yang dibuang-buang begitu saja. Kelangsungnya yang bukan main, sesatnya yang sudah jauh daripada jalan Allah. Solusi dari Buya, seluruhnya mesti kembali kepada agama. Kembali kepada agama. Cuma satu solusinya, kembali kepada agama. Agama yang mana Buya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya di sisi Allah hanya satu agama, tidak lain dan tidak bukan Islam. Jadi kembali kepada ajaran Islam. Ali Imran itu ayat ke-19. Bukan ke yang lain. Hati-hati. Karena satu-satunya agama di sisi Allah hanya Islam. Bukan ke yang lain. Bukan ke yang lain.
Diperkuat dengan Al-Quran surat Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang memilih selain Islam jadi agamanya. Wa may yabtaghi, barang siapa yang menjadikan ghairal islami dinan, selain agama Islam jadi agamanya, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati, dan dia nanti di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Jadi bukan agama lain, Islam. Barang siapa yang mengambil, menjadikan agama selain agama Islam, ya, mereka itu tidak akan diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, tidak diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Hati-hati zaman sekarang, banyak para penipu begitu luar biasa membujuk kita, padahal agama Islam itu satu-satunya agama yang ada di sisi Allah. Yang selain Islam, selain agama Islam tidak akan diterima, semuanya rugi. Diperkuat lagi di dalam surat Al-Fath ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul adzim. Huwa, dialah Allah, arsala, yang telah mengutus, rasulahu, rasulnya, walladzi arsala rasulahu bil huda, dengan hidayah, wa dinil haq, agama yang hak, yang benar, itu Islam. Liyuzhirahu ala dini kulli, supaya bisa dikalahkan atau bisa mengalahkan adinul Islam itu kulih, seluruhnya. Liyuzhirahu ala dini kulih, supaya dikalahkan seluruh agama itu oleh Islam. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksinya. Tidak perlu orang lain melihat kita dalam perjuangan kita menyampaikan Islam, menyatakan Islam itu agama yang paling benar. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah menjadi saksi. Kemudian di ayat ke-33 surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Shadaqallahul adzim. Huwa, dialah Allah, arsala, yang telah mengutus, rasulahu, utusannya, bil huda, dengan membawa hidayah, wa dinil haq, dengan agama yang benar, liyuzhirahu, untuk dikalahkan oleh adinul Islam, ala dini kulli, kepada agama-agama seluruhnya, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Walau karihal musyrikun,
Meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya, yang mempersekutukan Allah, yang kafir, yang munafik. Al-Fat 28, At-Taubah 33. Itu menjadikan tugas kita berdasarkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya. Bagaimana dinul Islam itu harus mengalahkan agama-agama yang lain. Jadi bukan kembali kepada ajaran yang lain, hanya kembali kepada Islam, bukan yang lain. Bukan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu beranak. Jadikan Allah itu tiga, salisu salasa, satu dari yang tiga misalnya. Astagfirullahaladzim. Bukan kepada orang-orang yang sudah merubah wahyu dari Allah dengan konsili-konsili, perjanjian lama, perjanjian baru. Bukan kepada orang-orang penyembah kepada togut, nyembah gunung, nyembah laut, nyembah api, nyembah rok nenek moyang. Astagfirullahaladzim. Bahkan bukan kepada orang yang menyembah hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, yang disebut dengan ateisme, tidak bertuhan, bohong itu. Mereka menuhankan hawa nafsu, menyembah kepada hawa nafsu. Padahal dirinya yang paling al-fuadah, hati yang paling kecilnya mereka yakin sudah berbuat salah. Jadi kembali kepada ajaran Islam, bukan kepada yang lain. Buya tambah lagi dalam Al-Quran surat Bani Israel ayat ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul adzim. Diturunkan oleh kami, yaitu Al-Quran, di mana Quran itu menjadi obat dan rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Ya. Tidak perlu kita bunuh diri, tidak perlu kita jual diri, pongah diri, lupa diri, dan rugi diri. Tidak perlu kita menjadikan kita rugi, mubazir harta kita, tidak bermanfaat ilmu kita. Tidak perlu kita, istilahnya itu, begitu sangat rugi umur, usia dibuang-buang. Tidak perlu kita merasa kesepian, merasa kita kesedihan yang terus-menerus. Karena Al-Quran itu syifaun, obat, rahmatun lil mu'minin, dan kasih sayang dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Kembali kepada ajaran Islam, di mana sumber hukumnya ada Al-Quran dan Al-Hadis. Selamatlah kita. Ya. Kemudian juga di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul adzim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izatum min rabbikum, pelajaran dari Tuhan kalian. Ayat ini menjelaskan seluruh manusia harusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran itu syifaun lima fis sudur, ya, obat bagi apa yang ada dalam diri, dalam dadanya, yaitu hati. Wahudan, dan petunjuk, warahmatun, dan juga kasih sayang lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Obat.
obat dalam kehidupan ini. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, kepada Adunul Islam akan datang ketenangan. Ketenangan jiwa, ketenangan lahir dan batin bahkan. Kesehatan lahir dan batin. Bagaimana kita menjadi orang yang cerdas, yang selamat daripada penyakit-penyakit kejiwaan. Karena Al-Quran sebagai obat. Akan selamat daripada pikiran-pikiran yang sesat. Pikiran-pikiran yang tidak mendasar. Pikiran-pikiran yang sudah kelangsung. Mengagung-agungkan hak asasi manusia. Itu sudah sesat. Mengagung-agungkan feminisme. Itu sudah sesat. Mengagung-agungkan akalnya. Dengan beraninya mereka itu melawan kepada Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihadapkan pemikiran mereka dengan Quran itu sangat tidak level, seperti jauhnya langit dan bumi. Allah itu Al-Baqa, yang kekal, Al-Awwal, Al-Akhir. Kita ini fana. Mungkin besok lusa juga kita akan pulang kepada Allah. Besok lusa kita stroke dan lupa segala sesuatu yang tadinya akalnya diagung-agungkan. Pada saat Allah mengasih penyakit dan azab dengan stroke, jangankan berbicara pembangkangan kepada Allah, dia lupa akan dirinya sendiri. Kembali kepada anak kecil seperti bayi dan tidak bisa apa. Itu azab Allah di dunia. Apalagi nanti Allah kasih azab di akhirat. Ya, kita ini mesti paham. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Satu-satunya jalan adalah Al-Quran, jalan yang lurus. Nah, solusi yang Buya sampaikan, seluruh aspek kehidupan kita semuanya kembalikan kepada ad-dinul Islam. Sekarang lagi rame-ramenya Piala Dunia. Kita tahu bahwa bukan saja negara-negara kafir yang ikut pertandingan Piala Dunia ini, ada juga negara-negara Muslim. Secara tidak langsung, anak-anak, remaja, setengah baya, bapak-bapak, perempuan, laki-laki, perempuan, mau tidak mau, apa itu Buya? Bahwasanya ya, ini menjadi semacam persaingan antara negara Muslim dan non-Muslim. Bahkan berdasarkan sejarah, belum pernah negara Muslim menjadi juara dunia sepak bola. Bukan sepak bolanya yang Buya perhatikan, tapi pengaruhnya dalam pikiran manusia. Wah, negara-negara Muslim belum pernah jadi juara dunia, kalah terus. Berarti banyak yang mengait-ngaitkan ajaran Islam itu tidak mengajarkan semangat. Ajaran Islam itu tidak mengajarkan kesehatan lahir. Artinya umat Islam itu lemah-lemah. Ajaran Islam itu tidak mengajarkan keterampilan. Banyak yang disematkan kepada negara-negara Muslim. Yang dimaksud negara Muslim, negara yang penduduknya kebanyakan Muslim. Kita selaku seorang Muslim, sebagaimana tadi di awal Buya sampaikan, masih mengembalikan kepada ajaran Islam. Meskipun kita senang kepada pemain-pemain dunia yang non-Muslim, karena begitu hebatnya mereka, punya taktik yang hebat, memainkan bola yang luar biasa terampilnya,
Tapi ingat, ini adalah persaingan negara. Kalau antara klub tidak ada masalah. Silakan saja kalau antara klub, meskipun ada di garis bawah, sebaiknya kita lebih menyenangi dan berharap pemain-pemain muslim yang bertengger di puncak kehebatan. Meskipun selama ini kan kita tahu dari negara-negara orang-orang kafir yang hebat dalam hal ini. Apa yang Buya maksud? Meskipun kita senang taktik pelatih dari satu negara, tetapi itu negara muslim. Meskipun kita suka kepada pemain-pemainnya, pelatihnya, hebatlah, padahal itu negara muslim. Kembali kepada solusi tadi. Dalam rangka kita istilahnya itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadiluhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul adzim. Ajaklah olehmu ke jalan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka masuk agama Islam maksudnya. Bila hikmah, dengan hikmah, dengan perilaku kita maksudnya. Wal mau'izatil hasanati, dengan pengajaran yang baik, dengan dakwah birisalah, dengan cara menulis. Wajadiluhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka yang kita ajak masuk Islam dengan lebih baik. Maka dalam istilahnya itu suasana keadaan lagi ramainya pertandingan Piala Dunia antar negara, senangnya kita kepada negara yang hebat taktiknya, senangnya kita kepada para pemain yang hebat memainkan bolanya, tetapi mereka kafir. Meskipun kita senang karena kita ingin mengembalikan seluruh permasalahan kepada agama, sebagai seorang muslim yang hakiki, ya, kita tinggalkan itu. Enggak. Meskipun pelatihnya baik, para pemainnya baik, negara itu punya klub sepak bola yang baik, enggak, saya enggak suka. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya negara muslim itu menjadi juara dunia. Berdoa para tim sepak bolanya negara muslim itu baik. Pelatihnya juga baik karena muslim. Kita mesti ke sana. Kita menonton nih. Meskipun saya senang negara itu, tapi itu kafir, saya akan menonton pada saat negara-negara muslim bertanding. Disinilah letak kemusliman kita. Yang bermaksud semuanya kembali kepada agama. Lama-lama menjadi opini publik. Seorang muslim menginginkan negara muslim juara. Nanti para penguasa negara-negara muslim akan termotivasi. Loh, ternyata setiap negara saya yang muslimnya mayoritas bertanding, meskipun taktik negara saya kurang baik, kok penontonnya banyak amat. Karcisnya begitu cepat laris. Oh, berarti muslimin di dunia ini begitu sangat mengharapkan kami ini menjadi juara dunia. Sehingga nanti para penguasa, termasuk para pemain, termasuk juga para pelatih yang muslim itu lebih termotivasi. Pada saat kita menonton begitu semangat negara kafir, bahkan kita meluangkan waktu, siapkan kopi, suuknya dan sebagainya, semangat, padahal yang ditonton negara kafir. Sebaliknya pada saat negara muslim yang tampil, kita tidak nonton. Buruk lah, nggak baik lah. Pertanyaan Buya, di mana tanggung jawab Anda sebagai muslim? Di mana Anda?
Anda berarti tidak bangga menjadi seorang muslim. Padahal kebanggaan kita menjadi seorang muslim perintah Allah. Wa qala innani minal muslimin. Katakan aku ini seorang muslim. Mesti bangga. Jangan gara-gara hobi, gara-gara kesenangan kepada bola, lupa kita ini sebagai muslim. Silakan dalam urusan-urusan yang sifatnya klub-klub lah. Menyenangi klub ini. Karena memang itu tidak menggambarkan kemusliman. Ini negara. Ini bagian daripada solusi supaya ke depannya negara muslim bisa menjadi juara. Bagaimana negara muslim bisa jadi juara? Kita selaku muslim juga tidak mendukungnya. Padahal jika negara muslim menjadi juara dunia, apa yang terjadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban nasr. Kita berharap berbondong-bondongnya orang-orang kafir masuk Islam. Setelah betul-betul negara muslim jadi juara bola, mereka masih, wah ini negara muslim hebat taktiknya, pelatihnya juga muslim hebat, sampai kita kalah. Itu termasuk adalah ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, berdakwah dengan hikmah, perilaku. Ya, Buya menyadarkan para pendengar dimanapun berada, yang selama ini seolah-olah agama itu hanya di bidang sholat saja, bidang umroh haji saja. Ajaran Islam itu wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107, bahwa ajaran Islam ini rahmat bagi semesta alam. Seluruh aspek kehidupan mesti diatur dengan ajaran Islam. Termasuk bola. Bagian daripada istilahnya itu ajaran Islam dalam dakwah bil hikmah. Yuk kita mulailah. Semuanya kembalikan kepada Allah, pada ajaran Islam. Buya kasih contoh satu saja tentang Piala Dunia bola. Sudah mulailah kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya semu, yang bahkan menjadi lucu kalau kita menyenangi klub padahal kafir. Pertanyaan Buya berikutnya, apa keuntungan saudara pada saat saudara mencintai negara lain kafir bahkan dalam hal bola? Apa keuntungan? Apakah Anda mendapatkan hadiah? Kalau kita mendukung negara muslim, kemudian kita berdoa, kemudian menjadi motivasi bagi negara-negara muslim untuk bersaing lebih ketat lagi dengan negara kafir, saudara sudah berbuat ibadah. Ingin menjadikan Islam ini menjadi syiar. Karena berbondong-bondongnya non-muslim masuk kepada Islam bisa dari berbagai cara. Dari seni. Ada orang yang hebat lagunya, sampai luar biasa suaranya. Tidak sedikit orang yang masuk Islam. Kita berharap dengan negara muslim berturut-turut, bahkan kalau bisa hat-trick, maka orang akan berpikir, oh Islam itu mengajarkan olahraga yang hebat. Ini menjadi dakwah. Cukuplah sekian, karena memang pembahasan tentang ini panjang lebar, ada topik khusus sebetulnya. Bagaimana supaya negara-negara muslim menjadi juara. Ada solusinya dari Buya. Insya Allah di waktu yang akan datang Buya akan membahas tentang itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kesimpulan daripada ceramah Buya ini, seluruh aspek kehidupan kembalikan kepada ajaran Islam, satu-satunya agama di sisi Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.